dan indahnya hadirat-Mu. Memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan, Engkau melindungi kami, menjagai kami Bapa. Oleh sebab itu pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan kepada Bapa. Mari Bapa,
urapi kami semua yang hadir di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua, terkhusus kami Tuhan yang dipercayakan melayani Tuhan pada pagi hari ini, mulai pemimpin pujian, singer, operator LCD, pemain musik, dan kolektor dan pelayan perjamuan suci Tuhan. Biar Engkau layakkan kami Bapa. Terlebih lagi Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, biar selalu Engkau berkati dan Engkau berikan kekuatan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya tangan-Mu menyertai mereka hingga mereka sampai ke tempat ini. Jika ada yang berhalangan hadir Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat lingkungan kami beribadah ini Tuhan, biar Engkau berkati setiap orang yang mendengarkan puji-pujian kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal hingga akhir hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan, kami silakan dulu kembali. Kami menyampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sungguh selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita menyadari dan merasakan bahwa sungguh ajaib perbuatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan sebab itu mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita melanjutkan pujian kita naikkan pujian kita. Jalan yang kutempuh mendekat Allah.
mari kita bersukacita bersorak-sorak memuji nama Tuhan dan pujian kita. Kasih Allah melingkupi saya. Kita masih melanjutkan pujian kita. Kita tetap bersukacita bersorak-sorai atas segala kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan dengan pujian kita, bawalah hidupku untuk digembalakan. Happy
kesempatan bagi sidang jemaat yang mau menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Untuk menyambut itu mari kita bernyanyi sekian dari nomor 36 MR. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Yang mau saya saksikan adalah di mana beberapa hari yang kemarin kami sudah disuntik vaksin. Dan satu hal yang saya percaya, walaupun saya sudah disuntik vaksin,
perlindunganku adalah pada Tuhan, bukan pada vaksin. Karena saya percaya Tuhan punya berbagai cara untuk melindungi anak-anaknya, untuk melindungi umatnya. Salah satu yang Tuhan izinkan adalah melalui vaksin. Jadi kalau kita percaya bahwa vaksin ini adalah Tuhan izinkan, Tuhan pakai menjadi alat yang melindungi kita, berarti sebenarnya perlindungan kita adalah dari Tuhan, bukan dari vaksin. Karena banyak hal kasus juga terjadi yang sudah divaksin juga kena virus corona. Tapi sungguh saya percaya Tuhanlah perlindungan kita, seperti pujian kita tadi. Tuhan perlindungan, Tuhan pengharapan, dan Tuhan kekuatan yang menopang kita di tengah badai hidup yang terjadi di akhir zaman ini. Dan selalu saya menguatkan kepercayaan. Saya hanya bersandar kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Banyak hal Tuhan gunakan untuk melindungi umatnya, seperti juga kita mendengar hari Rabu kemarin bagaimana keluarga Lot diselamatkan oleh Tuhan dengan tangan kanan Tuhan melalui malaikatnya. Dituntun mereka harus selamat. Dan sungguh hari-hari ini juga tangan Tuhan memegang kita semua, menuntun kita untuk membawa kita masuk rencananya. Sekarang terserah kita semua, kita mau dituntun atau tidak. Seperti istri Lot, hatinya lebih tertarik kepada dunia. Pernah saya baca dalam Alkitab, suatu pohon kemana condongnya, jatuhnya ke situ. Jadi kalau hati kita condong kepada dunia, jatuhnya ke dunia. Dan untuk perlindungan Tuhan, sungguh ajaib, saya percaya dinyatakannya dalam kehidupanku, dalam keluargaku, tentu dalam kita semuanya nyata perlindungannya. Dan untuk itu saya naikkan satu pujian dengan judul Seperti Kaki Rusa, satu pujian yang baru. Haleluya. Tahu saya pakai musik nanti susah menentukan nadanya. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku, Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau berikan kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku, Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau berikan kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberiku kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan.
Ujian ini merupakan iman percaya saya. Tuhan melindungi, Tuhan memberi kekuatan di tengah badai yang terjadi sekarang, kekuatan untuk berpegang kepada firman Tuhan, kekuatan untuk mentaati firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan jalan keluar dari segala yang terjadi sekarang. Oleh Roh-Nya senantiasa menuntun kita. Puji Tuhan, demikian kesaksian saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau ada yang mau bersaksi lagi, silakan langsung maju ke depan. Kalau tidak ada, kami undang pujian dari kaum muda remaja untuk tampil ke depan langsung saja.
Puji Tuhan, demikian tujuan dari pemuda remaja. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan, tetapi sebelum itu mari kita bersama-sama bersujud. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terlebih lagi Tuhan, Engkau hadir dalam setiap pekerjaan kami, memberkati kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, Engkau pakai kami di hari-hari kemudian, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hati kami rindu untuk Engkau selalu ubah kami. Engkau selalu bentuk kami Tuhan. Apapun yang kami alami, pergumulan apapun, masalah apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, hanya satu hal yang Kau rindukan, kami berubah, kami dibentuk untuk kerinduan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami membutuhkan firman-Mu, firman yang hidup, yang sanggup mengubah hidup kami ini Tuhan. Dari manusia daging ini menjadi manusia rohani, seperti janji firman-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami merasakan di hari-hari akhir ini Engkau melindungi kami, Engkau pelihara kami, Engkau selalu melawat menggembalakan kami Tuhan, sehingga kami senantiasa ada di hadirat-Mu. Bahkan pada siang hari ini kami ada di hadirat-Mu dalam ibadah kami Tuhan, membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Urapilah kami semua yang hadir, dari yang terkecil sampai yang tertua. Urapan Roh Kuduslah bagi kami, sehingga kami boleh percaya, yakin, bahkan firman-Mu menjadi darah daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika masih ada kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Kami boleh tenang untuk menyambut firman dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami pada siang hari ini. Berkati semua orang yang mendengarkan firman ini, nyatakan keobahan dalam hidup kami semua ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Pada siang hari ini kita bisa ada di ibadah kita secara tatap muka, dan kita bersyukur saudara-saudara saudara yang mengikuti vaksin selalu dijaga kesehatan kita, karena vaksin pertama sangat rentan ya. Saya baca di keterangan, jadi vaksin pertama itu seperti membangun tembok, nggak langsung bereaksi. Nanti setelah vaksin kedua selesai, jadi sekitar 2 bulan itu. Jadi saudara yang vaksin justru sangat hati-hati, apalagi vaksin pertama. Banyak rentan saat vaksin pertama terjadi, dia bebas, dia pergi kemana-mana, justru paling gampang ditulari oleh COVID. Jadi saudara-saudara yang sudah vaksin, yang belum vaksin silahkan, masih ada kesempatan saudara-saudara. Gunakan waktu saudara, kita manfaatkan fasilitas pemerintah untuk satu saat. Jika saudara tidak bersedia, saudara harus bayar sendiri. Jadi mumpung dikasih pemerintah fasilitas bagi kita untuk vaksin, kita gunakan sebaik-baiknya saudara-saudara. Puji Tuhan, dengan tubuh yang sehat kita bisa ada pada hari ini. Kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, kita bersyukur hari ini masih kita melanjutkan firman pengajaran yang kita tekuni dalam pola tabernakel, masih surat Galatia. Ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dalam pola tabernakel adalah pintu kemah, saudara-saudara sekalian. Ya, ini sudah bagian yang keempat kita pelajari. Pasal 1 dan pasal 2 ini dari Galatia itu selalu berbicara mengenai Kristus dan hamba Tuhan. Kristus, Paulus ya, bersama teman-temannya di pasal 1 sampai di pasal yang kedua. Sebagaimana pintu kemah itu ada tirainya, itu adalah pelayanan Kristus. Tiang-tiang itu adalah hamba-hamba Tuhan. Lalu ada satu lagi yang selalu juga saya gumuli sebagai hamba Tuhan, karena di pasal 3 sampai pasal 6 nanti berbicara mengenai Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, dan saya selalu bergumul dalam renungan saya secara pribadi. Seringkali juga saya berdoa, Tuhan, mana ini yang menyangkut Roh Kudus, karena inti paling ditekankan di pintu kemah adalah kepenuhan Roh Kudus. Lalu saya selalu bergumul, saudara-saudara. Nah, jadi 4 coba kita ulangi dulu, baca Keluaran tentang pintu kemah. Saudara, saya nanti hubungkan dengan suratan Galatia. Di pintu kemah ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Coba diulangi lagi.
Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 kita baca bersama-sama saudara-saudara. Ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37 ada 4 hal. Di pintu kemah kain tirai itu ada 4 warna, itu sudah jelas ya. Yang kedua ada 5 tiang ya. Dan yang ketiga ada kaitannya dari emas. Ada kaitannya dari emas. Dan yang keempat ada 5 alas dari tembaga. Kita ulangi, semua ayat ini berbicara mengenai pintu kemah yang tentu artinya sangat dalam sekali. Karena ini ada di sorga, tentu ibadah kita harus seperti yang ada di sorga. Tidak kita buat dengan cara-cara kesenangan daging kita. 36 kita baca bersama, 1, 2, 3. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. 37. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Nah, saudara-saudara, kainnya sudah jelas bagi kita ya. 4 warna kain itu tadi sudah warna pelayanan Kristus. Kemarin di Galatia disebut untuk apa pelayanan Kristus. Di pasal 1 disebutkan untuk mengampuni dosa kita, melepaskan kita dari yang jahat, itu pelayanan Kristus. Lalu Rasul Paulus dipakai saudara-saudara. Dia menerima Injil bukan dari manusia, tapi langsung pernyataan Kristus dalam hidupnya. Secara pribadi Kristus berbicara kepadanya. Inilah tiang saudara-saudara. Ya, di pasal yang kedua dikatakan Injil yang kuterima bukan dari manusia, ya, tapi dari pernyataan Kristus kepadaku, katanya. Ya, sehingga saya akan terus berjuang, kata Rasul Paulus, berjuang bukan menyenangkan manusia tapi untuk menyenangkan Tuhan. Itu di pasal 1 dan di pasal yang kedua saudara-saudara. Nah, bagian yang keempat yang hari ini kita pelajari saudara-saudara adalah tentang Roh Kudus. Ya, Injil Kristus dan Roh Kudus. Kemarin sudah saya tanyakan, Injil mana kita? Injil Kristus atau Injil manusia? Ya, kalau Injil manusia tidak ada kuasa melepaskan dari dosa, tidak ada kuasa untuk melepaskan dari yang jahat, tidak ada kekuatan untuk keselamatan. Itu kalau Injil manusia. Tapi kalau Injil Kristus, dilepaskan kita dari dosa sehingga ada kepastian keselamatan bagi kita. Dilepaskan kita dari yang jahat sehingga kita bisa hidup dari iman kita. Dan saudara, itulah yang kita pelajari ya. Tapi hari ini kita baca dulu Galatia pasal yang ketiga, karena Galatia pasal 3 nanti sampai pasal yang ke-6 banyak kali berbicara mengenai Roh Tuhan, Roh Kudus, saudara-saudara. Yang selalu saya gumuli hari-hari ini, mana ini hubungannya pintu kemah dengan Roh Kudus. Saya selalu bergumul dan saudara-saudara kita baca ini ya. Ya, pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Galatia pasal 3. Ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, sekarang Rasul Paulus katakan, ya, kalian menerima roh itu apakah karena kalian praktekkan Taurat atau karena kalian menerima Injil? Karena teman-teman Rasul Paulus banyak mengambil kesalahan dari Rasul Paulus, ya, dicari kesalahannya karena Rasul Paulus berkata Taurat nggak menyelamatkan. Taurat itu justru mendatangkan kutuk penghukuman. Lalu oleh hamba-hamba Tuhan yang lain ngomong sama jemaat Galatia, itu Paulus itu nggak benar. Kita harus ada Injil, harus ada Taurat, harus ikuti hari raya Yahudi, semua peraturan Yahudi